Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari Tanah Suci, kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak. Saat ini berada di Madinah, tepatnya di Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat siang waktu Jakarta, Lukman. Kabar duka tadi kami sampaikan bahwa salah satu jemaah haji asal embarkasi Solo meninggal dunia diduga akibat serangan jantung dan juga kelelahan. Gambaran yang bisa Anda sampaikan dari perkembangan kondisi keseluruhan jemaah seperti apa? Karena kita tahu bahwa kebanyakan dari jemaah haji berasal dari kalangan lansia atau lanjut usia, di mana medis atau kesehatan ini menjadi salah satu concern besar, belum juga cuaca cukup ekstrim yang melanda Arab Saudi, Lukman. Ya, selamat siang waktu Indonesia, Tiffany. Eh, Benar sekali, Tiffany, saat ini gelombang kedatangan jamaah haji asal Indonesia di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz masih terus berlangsung. Hingga pagi ini, 25 April 2026, telah tiba kurang lebih 52 kloter yang tiba di Madinah dengan total jumlah jamaah sebesar 20.333 jamaah itu sudah berada di kota suci Madinah. Dan benar seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa kebanyakan jamaah ini merupakan jamaah lansia dan sebagian merupakan jamaah yang membawa atau dalam kelompok penyakit beresiko tinggi. Artinya jamaah yang hadir di sini itu dalam kondisi, dalam kondisi tidak fit setelah menjalani penerbangan yang cukup panjang, yakni antara kurang lebih 8 hingga 9 jam. Terkait salah satu jamaah yang meninggal dunia di hotel, merupakan salah satu jamaah asal embarkasi SOC 3 Solo atas nama Rodia, berusia 68 tahun. Almarhumah meninggal di hotel sesaat setelah tiba, diduga terkena serangan jantung. Selain itu juga diduga karena kelelahan akibat perjalanan panjang. Tim dokter dan tim medis telah memberikan pelayanan dan perawatan terbaik bagi jamaah yang meninggal, namun kondisi memang takdir berkata lain. Tiffany, saat ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, tim kesehatan atau KKHI, Klinik Kesehatan Haji Indonesia, telah menyiagakan petugas kesehatan selama 24 jam. Mereka akan beroperasi di klinik KKIH di Madinah. Selain itu juga akan beroperasi dan men-screening seluruh jamaah yang tiba di Madinah, baik itu di sektor, di hotel, terkait apa gangguan atau apa saja yang mereka alami selama dalam perjalanan. Kalau memang kondisi kesehatannya kurang fit, maka akan dirujuk ke klinik KKIH di Madinah. Namun jika kondisinya parah, maka akan dirujuk atau dirawat inap di rumah sakit Arab Saudi Jerman yang telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Berdasarkan hasil screening atau diagnosa, para jamaah lansia ini rata-rata mengalami gangguan pernafasan, gangguan kesehatan jantung, hipertensi, gula darah tidak stabil, dan sering mengeluhkan mual dan pusing setiba di Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz. Oke, Lukman. Seperti itu, Tiffany. Baik, Ya. Lukman, apakah Anda bisa menjelaskan mungkin lebih detail lagi terkait dengan tahapan pemeriksaan yang dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk memastikan jemaah yang baru saja tiba di bandara ini dalam kondisi sehat dan juga layak sehingga dapat melanjutkan perjalanan ke pondokan atau pemondokan di Madinah?
Iya, benar sekali Tiffany. Screening kesehatan atau tahapan kesehatan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak di tanah air ya. Jadi para jamaah yang eh, ada riwayat penyakit itu akan didata untuk selanjutnya akan diberikan penanganan khusus bagi para jamaah yang memang memiliki kesehatan resiko tinggi. Tidak hanya di tanah air, di tanah suci juga mereka juga akan didata keluhan apa saja yang mereka alami itu akan mendapat langsung penanganan dari tim medis. Penanganan ini berupa pemberian cairan infus, kemudian obat-obatan dan diterapi untuk memulihkan kondisi para jamaah. Namun ketika para jamaah ini kondisinya tidak stabil atau semakin parah, maka akan dirujuk ke klinik kesehatan haji Indonesia di Madinah. Di tempat ini tersedia ruang rawat inap, terus kemudian ada ruang diagnosa, pemeriksaan, dan tentunya ada tim dokter dan tim medis yang siap sedia 24 jam memberikan konsultasi kepada para jamaah atau memberikan pelayanan terbaik untuk para jamaah. Jadi tahapannya adalah ketika mereka turun di bandara itu langsung akan disambut oleh petugas haji Indonesia. Ketika ada jamaah yang sakit akan langsung ditangani oleh tim medis bandara dibantu oleh petugas kesehatan Indonesia. Namun ketika dia kondisinya parah maka akan tidak dicampur dengan bis ya, tapi dipisahkan dan dibawa menggunakan ambulan menuju klinik kesehatan haji Indonesia, seperti itu. Ketika penyakitnya semakin parah maka akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, yakni rumah sakit Arab Saudi Jerman yang telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Oke, baik. Lukman, bagaimana kemudian juga pos penempatan dari petugas penyelenggara ibadah haji untuk memastikan bahwa seluruh jemaah tidak hanya yang kondisi atau dalam lansia saja, mereka yang lanjut usia, tapi yang juga secara keseluruhan memastikan semuanya aman. Kemudian juga pantauan terkait dengan cuaca. Dari informasi yang kami terima, cuaca ekstrim ini menjadi satu hal yang menantang. Bahkan kemarin ada di kisaran 34 derajat Celcius sehingga kondisi ini bisa memicu tidak hanya kelelahan tapi juga dehidrasi, Lukman. Benar sekali, Tiffany. Untuk mengantisipasi gangguan kesehatan ini, petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH 2026 telah menyiagakan ratusan petugas haji di Madinah dan mereka ini ditempatkan di berbagai sektor. Kurang lebih ada 5 sektor yang ada di Madinah ini. Salah satunya adalah sektor Masjid Nabawi. Petugas yang berada di sektor Masjid Nabawi ini bertugas untuk mengawal atau mendampingi para jamaah yang mengalami demensia atau lupa di mana tempat tinggalnya. Seperti kita ketahui bahwa tagline haji kita adalah tagline haji ramah lansia, perempuan, dan disabilitas. Petugas haji ini akan siap sedia melayani para jamaah yang lansia, perempuan, dan disabilitas untuk mengantar mereka yang mengalami demensia atau lupa ingatan, kesasar itu sampai ke hotel. Seperti kemarin saya diminta bantuan sama salah satu jamaah haji asal Medan karena mereka lupa atau kesasar tidak bisa menemukan hotel tempat mereka menginap. Akhirnya kami lihat pasportnya, kita lihat visa, kita lihat kartu nusuknya, karena di kartu nusuk ini juga tertera di mana mereka menginap dan akhirnya kita antarkan sampai ke hotel mereka menginap, dan itu adalah memang tugas dari petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH 2026. Sementara terkait tim kesehatan tidak hanya di klinik kesehatan haji Indonesia, petugas kesehatan juga disebar di beberapa sektor, di setiap sektor bahkan juga ada klinik kesehatan juga. Klinik ini disediakan bagi para jamaah haji yang mengalami gangguan kesehatan untuk segera berkonsultasi ketika mengalami kesehatan kepada tim dokter. Keluhannya apa saja bisa langsung disampaikan, nanti akan langsung ditangani oleh tim dokter.
ditangani secara medis dan diberikan obat-obatan sesuai dengan penyakit yang mereka alami. Seperti itu, Tiffany. Baik, terima kasih Lukman Rozak, jurnalis Transmedia atas laporan Anda dari Madinah, Arab Saudi. Kami akan tunggu bagaimana update perkembangan terkait dengan kondisi jemaah haji yang berada di Arab Saudi. Selamat siang, selamat kembali bertugas.